Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Kinanti. Saya perwakilan dari kelompok 4. Harapan saya sebagai mahasiswa yaitu ingin mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan lulusan yang baik, dapat melakukan beberapa hal agar mendapatkan nilai terbaik dengan berusaha belajar dengan baik, giat, serius, dan dapat meminimalisir kegiatan yang membuang waktu. Harapan saya di masa depan, saya ingin membuat kedua orang tua saya bangga atas prestasi yang telah saya capai, dan saya ingin menjadi wanita hebat penerus bangsa. Harapan saya semoga saya menjadi mahasiswa untuk kedepannya yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa, dan saya ingin mendapatkan IPK yang melampaui, dan saya akan menjadi lulusan terbaik atau pembuat. Terima kasih. Harapan saya ke depannya, saya ingin mendapatkan IPK yang lebih baik lagi dan meningkat, dan menyelesaikan pendidikan saya sesuai target yang telah ditentukan, dan menjadi wanita yang bijaksana serta bisa membanggakan orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Oktara Putri dari jurusan Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan harapan. Setiap manusia pasti memiliki harapan. Manusia yang tanpa harapan itu manusia yang mati dalam hidup. Bila dibandingkan dengan cita-cita, maka pengertian harapan mengandung pengertian yang tidak muluk. Sedangkan cita-cita pada umumnya perlu setinggi bintang. Sesuai dengan kodratnya, harapan manusia itu ada 5. Yang pertama, kelangsungan hidup. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, hak dan kewajiban mencintai dan dicintai. Yang keempat, diakui lingkungan. Yang kelima, perwujudan cita-cita. Di dalam harapan ada kepercayaan. Dasar kepercayaan adalah kebenaran. Sumber kebenaran adalah manusia. Kepercayaan itu dapat dibedakan atas yang pertama, kepercayaan pada diri sendiri. Yang kedua, kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, kepercayaan kepada pemerintah. Yang keempat, kepercayaan kepada Tuhan. Semua manusia hidup dengan diberi akal, sehingga manusia bisa memiliki keinginan dalam hidup. Setiap manusia pasti mempunyai harapan dalam menjalankan kehidupannya masing-masing. Selama ia masih bisa berpikir, dan harapan sebagai acuan untuk manusia dalam berusaha agar segala harapannya dapat tercapai. Dan kita jangan pernah lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar harapan kita dapat terwujud. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki unsur jasmani, fisik, psikis, raga, dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor bawaan sejak lahir yang terlihat pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental fisiologisnya. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan. 1. Manusia tunduk pada norma sosial dan aturan. 2. Perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan dan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Masyarakat kota, kehidupan di kota sering sukar untuk disatukan sebab perbedaan kepentingan, kemampuan politik, perbedaan agama, dan sebagainya, menyebabkan lebih mementingkan kehidupan pribadi dan mengabaikan interaksi-interaksi yang terjadi di sekitar. Bagian pekerjaan antara warga-warga kota juga lebih
tegas dan mempunyai batasan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Masyarakat perkotaan biasanya lebih cepat menyerap tren yang sedang booming atau bisa disebut gaul. Tetapi terkadang masyarakat perkotaan tidak bisa memilih mana tren yang baik dan mana yang buruk. Jadi, jika sedang booming, langsung mengikuti tren itu tanpa memikirkan baik atau tidaknya. Maka kadang jika kita melihat masyarakat kota yang seperti itu terlihat aneh bahkan lucu. Kehidupan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Perbedaannya yang paling mendasar adalah keadaan lingkungan yang mengakibatkan dampak terhadap suasanalitas dan segi kehidupan. Kesan masyarakat kota terhadap masyarakat desa adalah bodoh, lambat dalam berpikir dan bertindak, serta mudah tertipu. Kesan seperti ini kadang masyarakat kota hanya menilai sepintas saja, tidak tahu dan kurang banyak berpengalaman. Masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan masing-masing dapat diperlakukan seperti sistem jaringan hubungan yang kekal dan penting, serta dapat pula dibedakan masyarakat yang desa dari masyarakat lain. Jadi perbedaan atau ciri kedua masyarakat tersebut dapat ditelusuri dalam hal lingkungan dunia dan orientasi terhadap alam pekerjaan, hiburan komunitas, kepadatan penduduk, homogenitas, perbedaan sosial, komunitas sosial, interaksi sosial, ukuran kehidupan, solidaritas sosial, dan nilai atau sistem lainnya. Sekianlah dari saya ucapkan terima kasih. Manusia sebagai makhluk individu, artinya manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk individu. Maksudnya setiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok satu yang dengan yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada orang mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial dapat terjadi bila antar dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap interaksi yang disampaikan. Sumber informasi tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu ciri fisik dan penampilan. Ciri fisik adalah segala sesuatu yang dimiliki seorang individu sejak lahir, yang meliputi jenis kelamin, usia, dan ras. Sedangkan penampilan dapat meliputi daya tarik fisik, bentuk tubuh, penampilan berbusana, dan Agama dan kepercayaan. Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Sedangkan kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan terhadap sesuatu yang dipercayai benar atau tidak. Penganut adalah sebutan untuk orang yang menjalankan agama. Ada banyak agama dan kepercayaan di dunia ini. Agama adalah hak setiap orang untuk menganutnya dan menjalankannya dengan baik. Tidak ada yang boleh memaksakan kehendak terhadap agama siapapun di dunia ini. Berikut adalah agama-agama yang memiliki penganut paling banyak di dunia. Yang pertama, Kristen dan Katolik sebanyak 33%, Islam sebanyak 24,1%, tidak bervalidasi 16%, Hindu 16%, Buddha 7%, Tionghoa 5,7%, dan lainnya. Itu ada 0,8%. Toleransi dalam agama. Mengingat sangat banyaknya agama, maka sudah dipastikan bahwa akan ada banyak penganut agama yang berbeda dalam satu tempat yang sama. Tidak selamanya perbedaan dianggap selalu lumrah. Terkadang manusia berusaha mengikis perbedaan dan memaksakan persamaan. Begitu juga dalam agama, terkadang perbedaan agama menjadikan seseorang dengan yang lainnya terjadi konflik dan tidak ada kerukunan. Kondisi ini memunculkan suatu kesadaran. Perang dan ketidakdamaian hanya menimbulkan nastapa dan penderitaan yang tidak berujung. Lambat laun, manusia mulai mencoba bersikap saling terbuka. Sikap inilah kemudian disebut dengan toleransi.
Mengingat pentingnya sikap dan sifat toleransi, maka sifat ini harus ditanamkan kuat dalam hati setiap manusia. Dan sikap toleransi harus menjadi wajah pertama setiap perilaku kita dalam perbedaan agama. Toleransi yang selama ini dilakukan masih memiliki beberapa keliruan. Berikut beberapa keliruan toleransi dalam agama yang saat ini terjadi. Yang pertama, menganggap tabu dan merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan agama saat berbicara dengan orang lain yang berbeda agama. Yang kedua, tidak berani bertanya dan meminta penjelasan kepada orang lain yang berbeda agama saat kita memiliki suatu anggapan terhadap agama mereka. Yang ketiga, saling menutupi hal-hal yang berkaitan dengan agama walaupun sebenarnya saling bersinggungan. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia menempatkan posisinya sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia diserahi tugas hidup yang merupakan amanat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Beberapa tanggung jawab manusia terhadap Tuhan adalah: yang pertama, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Yang kedua, melaksanakan segala perintahnya serta berusaha menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarangnya oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Dan yang terakhir, menjalin silaturahmi atau persaudaraan guna mewujudkan kehidupan masyarakat aman, tentram, damai, dan sejahtera. Manusia sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa adalah manusia yang beriman meyakini Tuhan serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Contohnya, umat muslim yang menjalankan ibadah sholat tarawih serta puasa pada bulan Ramadan, dan umat muslim yang menjalankan ibadah haji untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Tuhan, manusia harus senantiasa mempercayai keberadaan Tuhan. Ada berbagai jalan untuk mempercayai Tuhan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Manusia adalah makhluk sempurna dengan dianugerahi akal dan pikiran. Manusia butuh arahan dan bimbingan untuk mendapat pengembangan akal pikirannya. Oleh karena itu, manusia butuh pertolongan Sang Penciptanya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia harus senantiasa mempercayai keberadaan Tuhan. Ada berbagai jalan untuk mempercayai Tuhan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Adapun kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah wajib mempercayai adanya Tuhan. Hidup manusia mempunyai dua tujuan, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan dunia, manusia harus berlaku baik terhadap sesamanya, agar segala sesuatunya dipermudahkan. Sedangkan untuk memenuhi kebahagiaan akhirat, hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, damai, takwa terhadap perintah Tuhan, maka kebahagiaan akhirat pun akan mudah diraih. Tapi, balasan yang diberikan oleh Tuhan akan ada kaitannya dengan kelakuan kita terhadap makhluknya. Ketika kita tidak menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, khususnya menyayangi sesama manusia, maka Tuhan pun tidak akan menyayangi kita. Adapun contohnya yaitu ketika kita sedang menghadapi suatu masalah atau ujian. Pastinya manusia akan meminta pertolongan kepada Tuhannya. Ini membuktikan bahwa manusia sangatlah bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kita tidak boleh sombong terhadap sesama, karena Tuhanlah di atas segalanya. Mungkin
Mungkin itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi